Tahun 1926 adalah tahun di mana aku memperoleh kematangan dalam 3 dimensi. Dimensi yang kedua dari 3 hal itu adalah ketuhanan. Aku banyak berpikir dan berbicara tentang Tuhan. Sekalipun di negara kami sebagian terbesar rakyatnya beragama Islam, namun konsepku tidak disandarkan semata-mata kepada Tuhannya orang Islam. Bahkan selagi aku melangkah ragu pada awal jalan yang menuju pada ketuhanan, aku tidak melihat Yang Maha Kuasa sebagai Tuhannya seseorang. Soekarno yang kita kenal sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, sekaligus salah satu tokoh paling penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, merupakan seseorang yang sangat keras dalam mempelajari banyak hal. Banyak pikiran Soekarno yang mampu mengubah pikiran banyak orang tentang bagaimana kita mengartikan bangsa dan negara pada masa perjuangan kemerdekaan. Dengan pemikiran cerdas dibantu karismanya yang kuat, Soekarno berhasil menyatukan rakyat yang awalnya terpecah belah dalam beberapa golongan menjadi kompak bersatu untuk merebut hak sebagai negara yang ingin merdeka. Itu pula yang menjadi awal mula bangsa Indonesia memegang teguh persatuan banyak golongan, ras, suku, bangsa, dan agama dalam satu bingkai kuat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Namun di sisi lain, Soekarno juga melewati perjalanan panjang dalam mencari konsep ketuhanan yang menurutnya benar dan sejalan dengan apa yang ia yakini. Dalam perjalanan mencari konsep ketuhanan, Soekarno banyak berbincang dengan banyak pemuka agama dari agama yang berbeda-beda. Namun Soekarno masih belum menemukan konsep yang menurutnya sesuai dengan keyakinannya terhadap Tuhan. Soekarno pernah berbincang tentang konsep ketuhanan dengan pemuka agama Islam yang sangat cerdas, yaitu Kiai Haji Agus Salim. Dalam perbincangannya, Soekarno bertanya tentang konsep ketuhanan menurut sudut pandang agama Islam. Namun, setelah Soekarno mendapat penjelasan dari Haji Agus Salim, Soekarno merasa belum cukup puas dengan jawabannya. Bagi Soekarno, Tuhan tidak seperti itu. Soekarno pun berkata, "Apa yang Tuhan gambarkan tidak cocok dengan apa yang saya anggap semula." Lalu Soekarno pun pergi dan menyudahi perbincangan dengan Haji Agus Salim. Pada satu kesempatan, Soekarno juga pernah berbincang dengan seorang pastor bernama Vanlit. Keduanya berdebat tentang konsep ketuhanan. Soekarno tidak menerima penjelasan pastor Vanlit yang mengakui Tuhan sebagai penguasa kebaikan, tapi tidak keburukan. Pastor Vanlit pun marah dan berkata, "Kau ini orang berdosa, berani menjelekkan Tuhan." Soekarno pun tertawa lalu berkata, "Percayalah bahwa Tuhan akan memaafkan saya." Pada masa ketika Soekarno diasingkan di rumah ND, ia banyak membaca buku-buku dalam banyak bahasa tentang ketuhanan. Soekarno juga sangat mengagumi isi Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Namun, ia masih saja belum menemukan konsep Tuhan yang menurutnya sesuai dengan apa yang ia yakini. Soekarno menyimpulkan bahwa memahami Tuhan tidaklah cukup dengan banyak berbincang dengan orang alim, pasti membaca kitab, ataupun banyak membaca buku. Pada akhirnya, apa yang Soekarno cari mengenai konsep ketuhanan hadir pada saat ia berbincang dengan Nogimin, temannya yang miskin. Perbincangannya itu sangat berbekas di pikiran Soekarno hingga akhir hayatnya.